Shalom, Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih karunia, rahmat, dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu ya Allah. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Jauhkan suara-suara yang dapat mengganggu jalannya ibadah ini ya Tuhan. Agar firman Tuhan yang kami dengar, kami renungkan pada saat ini, boleh menjadi kekuatan bagi kami dan boleh menjadi sumber sukacita bagi kami di dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai orang beriman. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini terambil dari kitab Yesaya pasal 50, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam. Yesaya pasal 50, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam, yang mengatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang terlintas di dalam hati sanubari kita? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tentunya kita menyadari bahwa Tuhan ingin berbicara kepada kita. Tuhan ingin menyapa kita dengan firman-Nya. Tuhan ingin menyapa kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita sukacita di dalam hidup ini, sehingga firman Tuhan senantiasa diberikan kepada kita dengan penuh hikmat. Kita mendengarkannya tentu juga dengan hikmat Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan tentu mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Kita ingin bahwa ketika Tuhan berbicara kepada kita rindu bersekutu dengan Dia. Firman Tuhan ini boleh menempel di hati pikiran kita, boleh kita lakukan di dalam kehidupan beriman kita. Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab hari ini, kalau tadi atau minggu lalu saya berbicara soal, sepanjang bulan ini berbicara soal kepemimpinan. Pada Yesaya 50 ayat 4 sampai 6 kita berbicara soal pemimpin. Pemimpin yang seperti apa dalam edisi minggu ini? Pemimpin yang berintegritas. Integritas, kita tahu integritas itu berarti ada sinkronisasi antara kata, pikiran, perbuatan, dan sikap kita juga ada sinkronisasi. Sama apa yang kita keluarkan dari mulut, itu juga kita lakukan dalam hidup ini. Apa yang kita
keluarkan melalui sikap tutur kata kita, itu juga yang akan menjadi contoh, itu juga yang akan menjadi teladan bagi orang lain, dan orang lain pun akan mengikutinya dengan baik, dan akan ada damai sejahtera. Ingat Bapak Ibu, damai sejahtera itu harus diupayakan, bukan semata-mata pemberian Tuhan. Kita mengusahakan damai sejahtera itu di dalam hidup kita. Terlebih ketika kita melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita sepenuh hati. Sama seperti pemimpin di sini, dia melakukan segala sesuatunya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa raga dia. Bahkan di ayat 4-6 tadi kita bisa membaca, dia melakukannya dengan totalitas, berintegritas dengan totalitas. Itu artinya total, penuh, bulat, tidak terputus. Saya dalam beberapa kali khotbah mengatakan bahwa bagaimana kita bisa mencontoh yang baik dari orang lain. Teladan orang lain bisa kita contoh melalui visual. Ternyata melalui visual orang lebih cepat menangkap apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan di dalam hidup ini, apa yang harus dia contoh dalam hidupnya. Bukan dengan kata-kata. Kata-kata nasihat yang masuk lewat telinga hanya sekitar 20% dicerna di dalam hidup kita. Akan segera lupa. Sedangkan kok ketika kita melihat pemimpin secara visual, apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, apa yang dia contohkan kepada kita, itu bisa lebih cepat kita tangkap. Bisa lebih cepat kita menirunya. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mau nggak kita menjadi contoh yang baik, menjadi teladan yang baik bagi orang lain? Mau nggak kita melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita secara totalitas? Kita berbicara, jangan membenci orang lain. Sedangkan kita dalam hati, pikiran kita, dalam hidup kita, kita masih membenci orang lain. Kita berbicara, jangan mengambil apa yang bukan menjadi milik kita. Tapi di satu sisi kita malah, ya sudah, nggak apa-apa. Orang lain akan mengerti kok kalau aku pinjam uangnya sedikit. Kita berbicara, jangan membicarakan orang di belakang. Tetapi selepas kita ibadah, kita masih suka membicarakan orang. Kita masih suka bergosip sana sini. Tentunya kita ingat lagu, ku mulai dari diri sendiri. Memulai semuanya dari diri sendiri. Dengan hikmat Tuhanku. Memulai segala sesuatunya dari keluarga. Kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Kita mau setia. Kita mau taat. Kita mau melakukan apa yang sudah kita katakan. Kita katakan A, kita lakukan A. Dan kita katakan A, kita lakukan B, kita lakukan yang lain. Kita berkata hari ini, oh ya, saya janji dengan seseorang, saya janji akan segala sesuatu kepada orang itu, tapi di kemudian hari ketika orang itu menagih janjinya kepada kita lupa. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjanji kepada orang lain itu sudah dianggap hutang. Harus dilunasi hutang itu. Gak bisa kita gak melakukan. Gak bisa kita gak melunasi hutang itu. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara ketika sudah
berjanji, kemudian lupa, orang lain akan berbicara yang tidak enak dengan kita. Tentunya kita ingin dikenal orang lain dengan sikap yang baik, dengan tutur kata yang baik, dengan segala sesuatu yang baik. Bukan dikenal orang lain dengan segala sesuatu yang buruk dari diri kita. Pemimpin yang berintegritas, saling menopang, saling memelihara satu dengan yang lainnya. Apa yang didengar dari Tuhan, kita lakukan. Sama seperti pembacaan hari Minggu yang lalu. Musa diperintahkan Tuhan untuk mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Musa juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan, harus mempersiapkan segala sesuatunya, seremoni, spiritual, dan lain sebagainya harus dipersiapkan. Bahkan upacara untuk penghapus dosa dengan pembakaran korban, dia juga lakukan. Senantiasa dilakukan apa yang menjadi Tuhan perintahkan, dilakukan. Tanpa adanya tanpa adanya kelupaan satu dengan yang lainnya. Kita mau belajar dari Alkitab. Kita mau belajar dari sabda Tuhan. Tentunya kita ingin ketika kita berintegritas, bukan hanya pemimpin, tapi diri kita sendiri berintegritas. Kita mau punya keseimbangan hidup antara afektif, psikomotor, dan juga kognitif. Ketika kita mengetahui apa yang baik di dalam pikiran kita, kita juga mau dari hati kita memberi belas kasihan kepada orang lain. Dan juga kita bersikap, bertindak kepada orang lain juga dengan hikmat Tuhan. Ketika kita berintegritas, tentunya kita juga membawa harapan juga kepada orang lain, supaya orang lain juga hidup dalam kasih Tuhan, supaya orang lain juga memberikan kehidupannya, seluruh hidupnya kepada Tuhan. Teruslah berjuang, saudaraku. Kita tinggal menilai diri kita saat ini. Apa yang kita ucapkan kepada orang lain, kita lakukan juga atau tidak? Apa yang kita nasihatkan kepada anak-anak kita lakukan juga atau tidak? Ketika kita menuntut janji segala sesuatunya, apakah kita setia akan janji itu? Apakah kita mau berjuang untuk mendapatkan janji Tuhan? Selamat berjuang di dalam iman, teruslah milikilah hidup yang berintegritas di hadapan Tuhan. Dimulai dari diri sendiri dan juga dimulai dari keluarga. Amin. Mari kita bersatu teduh, merenungkan kembali firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan ya Tuhan, ajar kami untuk menjaga tingkah laku kehidupan kami, ajar kami untuk kami dapat taat setia kepadamu, ajar kami ya Tuhan supaya apapun yang kami katakan, itu juga yang kami lakukan dalam hidup kami. Kami terus mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu. Kami mau seluruh kehidupan kami ini terpelihara sempurna oleh karena belas kasihan Tuhan dan juga oleh karena kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk gereja-gerejamu yang ada di muka bumi ini, Kau berkati, Kau sertai mereka satu persatu ya Tuhan di dalam karya pelayanan yang mereka lakukan. Terkhusus untuk gereja kami tercinta GPIB ya Tuhan. Fungsionaris Majelis Sinode hingga sampai pos-pos pelayanan dan kesaksian Kau juga memberkati. Unit-unit misioner yang
bekerja keras untuk melayani di dalamnya juga Engkau memberkati. Bahkan Engkau juga mau melancarkan setiap program kerja yang kami rencanakan, agar itu semua boleh mendatangkan berkat damai sejahtera bagi kehidupan persekutuan kami. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Pelihara kami ya Tuhan di dalam kasih setiamu, agar kami boleh hidup di dalamnya dalam kasih karunia, di dalam damai sejahtera. Kami terus boleh saling mendukung menopang satu dengan yang lain ya Tuhan. Dan kami tidak meninggalkan kasih setiamu. Kami berdoa pada saat ini juga untuk kaum janda, duda, yatim piatu, dan lansia. Tuhan, Kau kiranya juga memberkati mereka. Cukupkanlah apa yang mereka perlukan Tuhan, tambahkan sukacita mereka. Bahkan Engkau mau hadir bersama-sama dengan mereka dalam setiap musim hidup mereka. Kami juga berdoa untuk anak cucu kami dalam masa pertumbuhan dan pendidikan. Kau kiranya memberkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan berikanlah mereka kecerdasan, agar mereka boleh mencapai masa depan yang telah Tuhan persiapkan bagi mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk jemaat kekasih Tuhan yang berulang tahun baik kelahiran maupun perkawinan. Engkau sendiri ya Tuhan yang memelihara hidup mereka. Biarkanlah mereka terus berpengharapan, dan biarkanlah mereka terus mengarahkan hati dan hidupnya kepadamu. Mereka yang sedang bergumul ya Tuhan pada saat ini, apapun masalah yang mereka hadapi pada saat ini ya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Engkau kuatkan mereka, Engkau hibur mereka ya Tuhan, agar mereka tidak meninggalkan kasih setiamu, dan mereka tetap setia, sabar menanti janji Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga membawa doa-doa pribadi kami kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa tidak ada sesuatu yang dapat terjadi tanpa kehendak Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama